Halo Ibu Bapak, terima kasih sudah mendampingi peserta didik dalam kegiatan P5 untuk sekolah Tarakanita, khususnya kelas 4. Sekarang kami akan izin sampaikan untuk format raport kegiatan P5 yang akan kita sampaikan kepada orang tua peserta didik. Nah, ini adalah format raport yang sudah diberikan dan disiapkan oleh yayasan. Bentuknya seperti ini. Kemudian nanti yang pertama kali Ibu Bapak isi adalah data siswa. Data siswa mohon diisi dengan lengkap untuk nama, nomor induk, NISN, dan seterusnya. Misalnya saya tulis sebagai contoh, saya isi nama, kemudian nomor induk juga saya isi, kemudian NISN juga saya isi. Nah, misalnya seperti itu, nanti seterusnya mohon dilengkapi. Kemudian berikutnya kita klik ke sheet data sekolah. Data sekolah juga mohon diisi, ditulis manual Ibu Bapak, SD, kita dari unit mana, kemudian NPSN juga ditulis, sampai di emailnya. Kemudian kita tuliskan nama wali kelas, nama Ibu Bapak sebagai wali kelas dari kelas 4. Kemudian NIY-nya juga dilengkapi. Kemudian ditulis juga untuk nama kepala sekolah dan NIY dari kepala sekolah unit kita. Kemudian ditulis semester 1, kemudian tanggal raportnya untuk bulan Juni nanti di tanggal 23. Jangan lupa dituliskan fasenya. Setelah itu kita ke identitas sekolah, kita tulis juga untuk identitas sekolahnya. Sebetulnya sudah ngeling dari data sekolah, jadi dipastikan saja untuk identitas sekolah kita sudah tepat. Berikutnya ini adalah deskripsi proyek. Nah, deskripsi proyek ini berisi deskripsi proyek yang sudah Ibu Bapak laksanakan di semester 1 dan juga di semester 2. Nah, ini adalah deskripsinya. Ini bisa diganti-ganti Ibu Bapak apabila masih kurang pas, sangat boleh untuk diganti-ganti. Kemudian yang ini adalah deskripsi proyek untuk semester 2. Jangan lupa Ibu Bapak tuliskan untuk judul proyeknya. Judul proyeknya ada di sebelah bawah dari sini Ibu Bapak, mohon maaf, dari data sekolah. Nah, ini kita diberi tempat, ada 4 baris, kita tuliskan judul proyeknya. Karena SD Tarakanita hanya melaksanakan 2 proyek, kita tuliskan proyek pertama adalah sampahku tanggung jawabku, proyek kedua adalah proyek pesona keberagaman Indonesia. Nah, itu nanti akan ngeling di sini Ibu Bapak. Nah, berikutnya deskripsi proyek sudah selesai. Berikutnya adalah catatan proses. Nah, catatan proses ini juga yayasan sudah sediakan beberapa sesuai dengan berapa kali proyek yang kita laksanakan. Nah, ini saya sudah potongkan menjadi 2 catatan proses karena kita hanya 2 proyek. Nah, ini nama yang tadi saya tulis. Kemudian isinya di sini adalah assessment yang sudah kita laksanakan ketika kegiatan P5. Jadi dari assessment awal, kemudian ini adalah assessment beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, kemudian gotong royong, kemudian assessment akhir. Nah, ini adalah assessmentnya. Nah, kata-kata yang ada dalam assessment ini kami ambil dari rubrik yang sudah Ibu Bapak berikan kepada peserta didik untuk penilaian dari proses kegiatan P5. Kemudian ukurannya kita sesuaikan, kita menggunakan
belum mampu, sudah mampu, mampu, dan sangat mampu. Jadi bagian sini tinggal diberi tanda centang saja Ibu Bapak untuk Anastasia, untuk membedakan keadaan bersih dan kotor, apakah belum mampu, sudah mampu, mampu, atau sangat mampu. Nah, demikian untuk catatan proses. Ini dilakukan sebanyak peserta didik yang ada di kelas kita. Kemudian catatan proses 2 sama Ibu Bapak. Ini juga kami ambil dari assessment yang sudah dilaksanakan. Kemudian kita ke proyek 1. Nah, proyek 1 isinya mengenai dimensi. Nah, dimensi kemudian kita di sini sudah dituliskan input dimensi elemen dan subelemen proyek 1. Nah, ini sudah ngeling dari yang tadi dari data sekolah, kemudian fasenya fase B, kemudian ini kelasnya. Nah, dimensi subelemen dan elemen ini kita ambil dari format dari Kemendikbudristek BSKAP 2022. Nah, di sini sudah disampaikan secara jelas dimensi apa saja yang akan kita lihat dari peserta didik kita, apakah tentang berkebinekaan global, apakah mengenai bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan sebagainya. Ini sudah lengkap dari PAUD sampai ke fase E. Begitu Ibu Bapak. Nah, kemudian contoh mengisinya adalah kami ambil contoh untuk proyek 1. Proyek 1 tentang sampahku tanggung jawabku, kita ambil 3 dimensi, yaitu beriman bertakwa, selanjutnya bernalar kritis, dan gotong royong. Nah, beriman bertakwa ini kita tinggal klik saja Ibu Bapak, nih beriman bertakwa. Kemudian di sini elemennya ada tiga elemen yang kita ambil. Yang pertama akhlak beragama, kita klik saja. Kemudian sub elemennya apa, kita klik. Nah, jadi kita mengambilnya dari yang sudah tadi kita sampaikan, Kemendikbudristek BSKAP 2022. Nah, kemudian bagian yang warna kuning nanti akan ngeling sendiri Ibu Bapak, akan ngeling sendiri apabila kita sudah pilih dimensi, elemen 1, dan sub elemen. Berikutnya dimensi 1 masih beriman bertakwa, kemudian elemen yang kedua adalah akhlak beragama juga, tetapi berbeda di sub elemennya. Kita sesuaikan saja Ibu Bapak, kita tinggal klik saja. Kemudian untuk elemen yang ketiga akhlak kepada alam, kemudian sub elemennya menjaga lingkungan alam sekitar, dan ini akan terganti sendiri. Nah, itu adalah dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua bernalar kritis. Jadi bernalar kritis nanti elemen satunya memperoleh dan memproses informasi gagasan, sub elemennya mengajukan pertanyaan, dan yang bagian kuning atau capaian akhir ini akan ngeling sendiri. Begitu Ibu Bapak untuk dimensi. Berikutnya kita ke nilai proyek 1. Nah, nilai proyek 1 ini ngeling dari dimensi yang sudah kita ambil Ibu Bapak. Nah, di proyek 1 ada 3 dimensi, maka akan kita harus centangin untuk 3 dimensi yang kita nilai. Beriman bertakwa, kemudian dimensi kedua bernalar kritis, dan dimensi 3 bergotong royong. Dimensi yang lainnya tidak perlu dinilai Ibu Bapak, karena di semester 1 kita hanya menilai 3 dimensi ini saja. Begitu Ibu Bapak, kita juga sama, tetap diberi centang saja. Untuk Anastasia apakah sudah berkembang sesuai harapan, kemudian yang melaksanakan ibadah mulai berkembang, kemudian yang terbiasa memahami tindakan belum berkembang, itu juga hanya tinggal mencentang saja.
Demikian Ibu Bapak untuk proyek 1 dan nilai proyek 1. Sheet berikutnya adalah proyek 2 dan nilai proyek 2. Cara penilaiannya sama Ibu Bapak, atau cara pengisiannya sama dengan proyek 1 yang tadi kita sudah pelajari bersama-sama bagaimana untuk menilainya. Nah, ini sebetulnya sudah ngeling juga untuk data proyeknya dari data sekolah yang sudah kita isi tadi di awal. Untuk mengisinya sama ya Ibu Bapak, dimensi, elemen, dan juga sub elemennya. Kemudian nanti capaian akhir di fase B akan ngeling sendiri menyesuaikan dengan dimensi, elemen, dan sub elemen yang sudah kita tentukan atau yang kita pilih. Kemudian seperti apa nanti tampilan raportnya? Nah, tampilan raportnya akan seperti ini Ibu Bapak. Ini kenapa ada yang masih titik-titik, artinya di data sekolah kita belum lengkap. Jadi kelas 5-nya, kelas 4-nya kita harus isi dulu nih. Kelas 4 apa ini? Nah, kelas 4-nya kita isi, misalnya kelas 4A. Kemudian nanti di raport pasti sudah akan berubah menjadi kelas 4A. Nah, ini Ibu Bapak. Nah, kemudian ini adalah data identitas dari peserta didik. Kemudian deskripsi proyeknya ini ngeling dari yang ini Ibu Bapak, sheet deskripsi proyek. Nah, di sini ini akan ngeling ke raport bagian atas. Setelah itu dimensi dan capaian akhir fase ini ngeling dari nilai proyek 1. Nah, ini ngeling di sini. Ya, ini ngeling di sini. Kemudian tampilannya akan seperti ini Ibu Bapak. Beriman dan bertakwa ada 3. Mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, memahami sifat Tuhan, dan sebagainya. Nah, yang lain kemana? Yang lain ada Ibu Bapak, cuma kami hide. Ya, jadi sebetulnya ini ada banyak sekali untuk dimensinya, tetapi kami hide, kami sembunyikan supaya yang terlihat adalah yang kita nilai. Yang terlihat adalah yang kita perhatikan dari anak-anak kita ketika proses kegiatan P5. Begitu Ibu Bapak. Kemudian catatan proses ini muncul dari catatan proses yang sudah Ibu Bapak tadi centang dari setiap peserta didik. Nah, begini Ibu Bapak untuk tampilan raport dari semester 1. Kemudian ini tampilan raport untuk semester 2. Kurang lebih seperti itu. Yang ini nanti tinggal dilengkapi saja di bagian data sekolah. Kemudian di printnya sama seperti biasanya Ibu Bapak. Nah, nanti seperti ini disesuaikan saja. Apabila bagian bawah masih bisa untuk tempat tabelnya, kami persilahkan. Jadi satu raport P5 antara 2 sampai 3 lembar ya Ibu Bapak. Jadi mohon dipersiapkan dengan baik supaya kita dapat memberikan yang terbaik juga untuk orang tua peserta didik nantinya di saat bagian raport besar, kemudian raport PKT, dan juga raport P5 ini. Demikian Ibu Bapak, kami sampaikan cara pengisian untuk format raport proyek penguatan pelajar Pancasila kelas 4 khususnya untuk SD Tarakanita wilayah Jakarta. Terima kasih.